Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Yo di channel Kelas Idola. Baik, pada kali ini saya akan membahas pelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiospermae. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya punya pertanyaan. Perhatikan tumbuhan berikut. Di situ ada wortel, bawang, singkong, dan bakung. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara tumbuhan ini berkembang biak? Apakah ada yang tahu? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari materi selengkapnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Proses pembentukan individu baru tidak melalui proses fertilisasi. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ada beberapa macam. Yang pertama adalah rizoma atau akar tinggal. Pada perkembangbiakan ini, tumbuhan berkembang biak dengan tunas yang ada pada batang, di mana batang tersebut tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah jahe, temulawak, kunyit, lengkuas. Yang kedua adalah dengan cara stolon atau geragih. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah dan bagian yang menyentuh tanah akan menjadi akar. Jadi ada bedanya tadi dengan rizoma. Kalau rizoma batangnya berada atau tertanam di dalam tanah, sedangkan pada stolon atau geragih ini adalah menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi. Kemudian ada lagi, ya, rumput dan pegagan. Oke, bagian yang ketiga adalah umbi lapis. Pelepah daun tipis yang berlapis-lapis pada bagian atas umbi akan tumbuh menjadi daun, dan bagian bawah akan tumbuh akar serabut yang membentuk cakram. Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah pada bawang merah, bawang putih, tulip, dan bakung. Oke, yang keempat adalah umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ditandai dengan tumbuhan tersebut menyimpan cadangan makanan pada akar. Contohnya wortel, kemudian lobak, kemudian singkong. Yang kelima adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, kemudian mengembang membentuk umbi. Contohnya adalah ketak, bengkoang, kemudian ubi jalar. Selanjutnya, yang keenam adalah tunas. Bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumput. Contohnya adalah tunas bambu, kemudian ada tunas pisang. Oke,
Yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contohnya adalah pada tumbuhan cocor bebek. Oke, itulah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae dengan vegetatif secara buatan. Oke, ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Tentunya ini tidak asing lagi bagi kita. Proses pencangkokan dimulai dengan yang pertama, tandai bagian yang akan dicangkok. Kemudian yang kedua, kupas kulit batang yang mau dicangkok. Kemudian yang ketiga, bersihkan kambium sampai bersih, sampai lendirnya hilang. Kemudian selanjutnya, tutup sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Lalu balut dengan plastik yang diberi lubang atau sabut kelapa. Ikat dan siram secara teratur. Tunggu sampai tumbuh banyak akar. Nah, setelah dinilai cukup, maka potong ranting bagian bawah yang dicangkok. Buka pembungkus tanah dan tanam hasil cangkokan. Nah, tumbuhan yang bisa dicangkok diantaranya adalah pada tanaman berkayu seperti mangga, jeruk, jambu, dan lain-lain. Yang kedua adalah merunduk. Nah, ini contohnya. Perkembangbiakan dengan merunduk, yaitu dengan cara membenamkan tangkai tanaman yang lentur ke dalam tanah, sehingga bagian tanaman yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Ingat, syaratnya adalah tanaman harus lentur sehingga tidak patah. Contohnya adalah pada bunga alamanda. Oke, yang berikutnya adalah stek. Perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam bisa berupa batang, tangkai, atau daun. Nah, contohnya ini tentunya tanaman yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu tanaman singkong. Oke, contohnya adalah yang pertama ketela pohon, ini merupakan stek batang. Kemudian ada cocor bebek, merupakan contoh stek daun, dan tanaman sukun, ini merupakan contoh stek akar. Selanjutnya, yang keempat adalah mengenten atau menyambung. Ya, contohnya ini bertujuan untuk mendapatkan varietas unggul. Biasanya tanaman yang bawah ini biasanya kualitasnya lebih jelek, kemudian yang atas kualitas yang lebih baik. Ya, jadi dengan cara memotong batang suatu tanaman dan disambung dengan batang tanaman lain yang lebih unggul. Contohnya adalah tanaman alpukat, kemudian ada bunga bougainville. Yang kelima adalah okulasi atau menempel. Ya, ini gambarnya. Caranya adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan okulasi adalah jeruk. Oke, demikian tadi adalah pembahasan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Mau tahu materi selanjutnya? Tetap ikuti terus channel Kelas Idola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.